Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang insya Allah penuh berkah ini. Semoga Bapak Ibu yang hadir semuanya Allah berikan kesehatan. Semoga yang menjawab amin Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak yang soleh dan solehah, rezeki halal berkah dan melimpah ruah, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali Bapak Ibu kembali kami dapat bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian dalam kajian rutin Ahad Pon. Dan khusus hari ini tema kita adalah mendidik generasi berakhlak Islam. Namun sebelumnya di depan panjenengan sudah ada snack dan juga minum, monggo bisa dinikmati dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bapak Ibu kami persilahkan. Baik Bapak Ibu sekalian, sembari dinikmati hidangannya, kita lanjutkan pengajiannya. Ngoten nggih? Baik. Nah, jadi hari ini kita akan ngaji parenting Bapak Ibu, parenting atau ilmu dalam mendidik atau mengasuh anak kita, ya. Karena memang anak itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amanah dari Allah yang harus kita pertanggungjawabkan. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, bersih, bagaikan kertas yang berwarna putih. Fa'abawaihi yuhawwidanihi yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka orang tuanya lah yang membuat anak itu menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Jadi kalau ibarat kertas Bapak Ibu, anak itu bagaikan kertas yang berwarna putih, dan orang yang menggoreskan tinta di atas kertas itu adalah orang tua. Orang tua bisa menggoreskan tinta berwarna hitam, bisa menggoreskan tinta berwarna merah, bisa menggoreskan tinta berwarna biru, dan bisa menggoreskan tinta berwarna emas. Begitu. Jadi kalau Bapak Ibu yang hadir malam di pagi hari ini, kira-kira mau menggoreskan tinta di kertas yang bernama anak itu berwarna apa kira-kira? Emas, biru, hitam. Kalau orang tua saya sudah pasti menggoreskan tinta berwarna emas. Lebih spesifiknya emas mahfud begitu. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu, bagaimana orang tua ternyata memegang peran penting dalam pendidikan. Ya. Nah, pertanyaannya kapan Ustadz kita memulai parenting itu? Kira-kira kapan? Mendidik anak bahkan bisa dimulai dari sebelum menikah. Nah, jadi begini ceritanya. Suatu ketika ada seorang bapak yang curhat kepada Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, wahai Khalifah Umar bin Khattab, aku ini punya anak, nggak bisa diatur, nggak bisa dinasehatin, pokoknya ngeyel aja. Maka sama Umar bin Khattab, anak ini dipanggil. Ketika dipanggil, maka Umar bin Khattab menasehati anaknya. Anaknya dinasehati. Setelah panjang lebar mendengarkan nasihat Umar bin Khattab, anak ini bertanya, ya Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, engkau telah menjelaskan kepadaku apa kewajibanku sebagai seorang anak kepada bapakku. Maka sekarang saya mau bertanya,
apa kewajiban bapak saya kepadaku? Nah, apa hak yang harus saya dapatkan dari bapakku? Maka Umar bin Khattab menjelaskan ada 3 kewajiban bapak kepada anaknya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah mencarikan ibu yang baik, memilihkan ibu yang baik. Yang kedua, memberi nama yang baik. Dan yang terakhir, mengajarkan Al-Quran. Dan ketika itu, anak ini mengatakan, wahai Umar bin Khattab, tak satu pun di antara 3 ini yang dilakukan bapakku. Ibuku bukanlah orang baik, bahkan dari kalangan Buddha. Kemudian aku diberikan nama yang buruk. Dan demi Allah, tak satu pun ada huruf Al-Quran yang pernah diajarkan kepada. Maka ketika itu, yang dimarahin Umar bin Khattab bukan anaknya, tapi siapa? Bapaknya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata parenting itu bahkan bisa dimulai dari sebelum memilih pasangan. Nah, ini kan, tapi ini wajah-wajahnya bukan sudah menikah, sudah punya cucu, kan? Atau gini deh, panjenengan yang mau mantu, kan mungkin ada yang mau mantu, ya toh? Nah, ini penting untuk disampaikan ke anaknya, betul tidak? Jadi nggak asal milih. Ada seorang panglima perang yang berhasil menaklukkan, membebaskan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu apa? Masjidil Aqsa atau Palestina. Ada panglima perang yang berhasil menaklukkan Baitul Maqdis. Siapa namanya? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah panglima perang yang berhasil membebaskan Baitul Maqdis. Ternyata kisah menikahnya kedua orang tua Salahuddin Al-Ayyubi itu luar biasa. Jadi ada seorang syekh itu punya murid ganteng pinter, ganteng pinter. Maka syekhnya bertanya, kamu tuh ganteng pinter kok nggak nikah-nikah? Apa alasannya? Apa kata muridnya syekh ini? Syekh, saya itu tidak akan menikah kecuali dengan seorang wanita yang dari rahimnya akan lahir seorang anak, yang anak itu akan membebaskan Baitul Maqdis. Jadi ternyata selama ini kalau ketemu akhwat mau menikah ditanya untuk apa tujuannya. Pokoknya kalau jawabannya tidak spesifik untuk melahirkan anak yang akan menaklukkan Baitul Maqdis, maka dia tidak mau. Jadi ini penyebab tidak nikah-nikah. Kenapa? Karena dia hanya ingin menikah dengan seorang wanita yang dari rahimnya akan lahir seorang anak yang akan membebaskan Baitul Maqdis atau Palestina. Oke. Nah, beberapa waktu kemudian, syekh ini juga punya murid. Muridnya perempuan, cantik, solehah, pinter. Cantik, solehah, pinter. Jadi banyak laki-laki yang melamar, tapi tidak ada yang diterima, ditolak semua. Lah syekhnya bertanya, ya fulanah, kenapa kok kamu menolak semua tawaran, semua lamaran? Apa kata perempuan ini? Syekh, aku tidak mau menikah kecuali dengan seorang laki-laki yang dari pernikahan kami akan lahir seorang anak yang akan membebaskan Baitul Maqdis. Kata syekhnya apa? Wah, cocok ini. Akhirnya dua orang ini dipertemukan dan mereka menikah dan mereka punya anak, namanya siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahkan parenting itu, mendidik anak itu bahkan dimulai dari sebelum nikah. Jadi saya pun demikian. Ketika saya mau menikah, saya cari mana yang cocok untuk mendidik anak-anak saya. Karena sebagai suami kan, mohon maaf, kita tuh yuk kadang-kadang di rumah ya tidak selama istri, kan begitu. Ya. Apalagi orang seperti saya ini, hari Minggu yang harusnya family time begitu, itu menjadi pengajian time begitu. Akhirnya harusnya bapak di rumah, malah tidak di rumah.
Tadi pagi saya berangkat jam berapa itu? Ya, sebelum subuh saya udah berangkat. Anak masih tidur. Nah, insya Allah habis dari sini saya pulang. Begitu, ya. Jadi, berarti saya dari jam berapa itu? Dari jam 4:30 mungkin ya, sampai 8:30. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah. Maka saya itu Bapak Ibu, waktu mahasiswa, itu sibuk mengajar TPA. Dari jam 6:30 pagi sampai jam 7:15 atau jam 7:30 saya ngajar TPA di SD Muhammadiyah Taman Tirta Utara di seberang UMY. Tiap pagi, tiap sore saya ngajar TPA di 3 TPA, Al-Hikmah, Al-Mubarak, Al-Falah, 3 TPA. Jadi sibuk saya waktu mahasiswa. Nggak ada itu ceritanya saya sore-sore di pinggir sawah melihat matahari tenggelam, nggak ada itu. Kan anak zaman sekarang suka sekali itu ngopi sambil melihat matahari. Ini kan maju dikit pemandangannya bagus ini, apa yang menoreh itu kan, Masya Allah. Banyak kafe-kafe kan sekarang di situ, duduk nongkrong. Nggak ada, saya siap sore itu sibuk mengurus anak-anak TPA ini. Nah, terus apa namanya? Lah itu ada mahasiswi rajin sekali, mahasiswi UMY kok rajin sekali, pagi ngajar TPA, sore ngajar TPA. Saya bilang, wah ini kok rajin sekali ngajar TPA-nya. Wah ini berarti sudah terlatih mendidik anak-anak. Dan akhirnya perempuan itu menjadi ibu dari anak-anak saya. Alhamdulillah. Satu prodi sama Ustaz Rofi ya. PAI tapi. Nah, ini satu prodi. Saya itu jurusannya HI, hubungan internasional, fakultasnya ilmu sosial dan ilmu politik. Saya itu. Maka saya mencari istri dari fakultasnya Ustaz Rofi itu, fakultas agama Islam. Karena kalau nyari pasangan dari HI itu pusing saya kan begitu. Maka saya nyari yang apa? Pendidikan agama Islam. Alhamdulillah. Nah, ini Bapak Ibu, menurut Umar bin Khattab. Kita lanjut di surat Ali Imran ayat 35. Id qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ketika isi Imran berdoa kepada Allah, Rabbi inni nadartu, ya Allah, aku menazarkan, aku berjanji bahwasanya anak yang ada di rahimku akan berkhidmat di Baitul Maqdis, akan berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan lagi maha mengetahui. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahkan dari dalam kandungan itu sudah dinadarkan, sudah diniatkan. Bapak Ibu, niat itu gratis, betul nggak? Kita ini beruntung jadi orang Islam. Kenapa? Di Islam itu sudah niat, sudah dapat pahala. Betul atau betul? Bu, halo. Pernah niat membangun masjid? Niat dulu. Pernah niat kurban 1 ekor sapi? Bukan apa pedet, apa anak sapi itu apa? Pedet, nggak boleh pedet. Kemarin teman saya namanya Ustaz Hamzah, itu hari Minggu kita mau pergi, nggak jadi. Nggak tanya, bro, kenapa nggak jadi? Aku habis beli kambing. Hebat. Berapa ekor? 2 ekor. Banyak duit. Berapa? 500.000. 2 ekor 500.000. Lah kok murah? Tak lihat videonya. Ternyata cempe. Saya bilang kok 2 500.000. Boleh nggak dibuat kurban cempe? Nggak boleh. Ya, harus ada usia minimal. Nah, Bapak Ibu ini pentingnya. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang mimpi itu bukan bagian dari mod optimis. Menurut saya mimpi itu bagian dari iman Bapak Ibu. Betul nggak? Betul. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku beri.
Coba mohon maaf, di Bina Insani ini kan ada anak-anak yang harus diurus, betul nggak? Dari mana biayanya? Betul nggak? Tapi Allah berikan kemudahan. Ya. Saya menemukan itu pesantren-pesantren besar itu ada aja rezekinya, ada kemudahannya. Yang penting niat dulu Bapak Ibu. Dan kita tuh kalau sudah berniat dapat pahala. Saya doakan semoga semua yang hadir di sini Allah berikan kemudahan untuk haji dan umroh. Allahumma. Ustaz, saya mau haji. Usia jenengan berapa? 60. Daftar haji usia 60. Insya Allah nanti berangkatnya usia 90. Saya itu habis nikah, tabungan pertama itu adalah untuk daftar haji. Dan saya tuh perasaan masih muda daftar haji itu. Terus sama waktu itu belum 30 tahun, bahkan 32 atau 33 tahun itu. Tak hitung, saya berangkat usia 60 Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan makin maju ya, jadi nggak 60-60 amat gitu. Tapi kan kita nggak tahu usia kita sampai kapan, betul nggak? Tapi minimal kita sudah niat gitu loh. Lah jenengan itu pasang kan langsung berangkat ke tanah suci belum bisa. Ya sudah, beli foto Masjidil Haram, bisa nggak? Gambar Mas. Bisa. Masuk rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. Saking pinginnya haji. Bisa nggak nabung sebulan 10 juta buat haji? 5 juta? 1 juta? 100.000? 50.000? Bisa toh? Ya sudah, nabung. Ustaz, kalau sebulan 50.000 kapan berangkatnya? Itu urusan Allah, betul nggak? Urusan kita itu kita punya nih, tabung. Kita meninggal, belum ke tanah suci, tabungan masih kurang. Allah yang maha tahu. Bisa jadi kita dapat pahala haji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma, betul nggak? Itu pentingnya niat. Maka mohon maaf, kalau kata motivator, niat itu bagian dari optimisme. Doa harus optimis. Saya bilang, niat itu bagian dari iman. Betul nggak? Orang Islam kalau bermimpi nggak berani, itu imannya yang kurang. Betul nggak? Iya. Mohon maaf Bapak Ibu. Ada yang belum pernah naik pesawat? Coba angkat tangan yang belum pernah naik pesawat. Yang tinggi, angkat tangan yang tinggi. Yang belum pernah naik pesawat, angkat tangan. Lebih tinggi lagi, kasihan deh lo. 2026 loh, belum pernah naik pesawat. Tak kasih tahu, jenengan nanti kalau naik pesawat ya, kok gerah, please tolong jendela jangan dibuka. Bahaya. Maksud saya bukan itu Bapak Ibu. 2026 masih banyak orang yang belum pernah naik pesawat, masih banyak bocah yang mimpinya jadi pilot, betul? Apalagi waktu Profesor B.J. Habibie kecil. Tahu Habibie? Loh, kira-kira Habibie kecil itu tahun berapa? Itu kan jangankan naik, lihat pesawat saja jarang, betul? Lah, Habibie kecil mimpinya apa? Bukan jadi pilot, mimpinya apa? Bikin pesawat, terjadi nggak? Terbukti nggak? Itu namanya mimpi. Betul nggak? Ini kan masjidnya saya lihat masih kurang luas ini untuk jamaahnya, betul? Saya berdoa nanti masjid ini makin besar. 10 tingkat. Ketinggian ya? Pokoknya gitu. Betul nggak? Lo niat dulu. Saya yakin juga, mohon maaf Ustaz, Teguh itu juga mungkin nggak bermimpi punya masjid, ya toh? Alhamdulillah sekarang bisa ada masjid. Bismillah. Tadi saya tahadus binikmah awalnya hanya ruangan disekatkan begitu.
Lama-kelamaan terus berkembang, betul nggak? Iya. Innamal a'malu binniyat. Saya tuh kerja di UMY, Bapak Ibu. UMY itu waktu dibangun itu pakai tanah wakaf. Jadi nggak punya tanah. Jadi tuh numpang di tanah wakaf pengajian Al-Asr. Pengajian Al-Asr ini adalah pengajian yang dibimbing oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu di Jogja berdakwah, ngisi pengajian di berbagai macam tempat. Di Wirobrajan namanya pengajian Al-Asr, di Kauman namanya pengajian Al-Maun. Nanti beda tempat, beda nama pengajian berdasarkan kebutuhan masyarakat yang ada di sana. Pengajian Al-Asr itu jamaahnya iuran, beli tanah, dan tanah itu jadi lapangan, maka disebut lapangan Al-Asr, Al-Asri. Dan lapangan itu dipakai buat sholat Idul Fitri dan Adha. Oh, Fitri doang, yuk Adha juga. Singkat cerita, alumni muallimin itu ingin bikin kampus, maka numpang di tanah itu. Gitu. Jangankan duit, tanah yang nggak punya, tapi sudah punya niat bikin universitas. Sekarang gede di Ring Road, betul. Dan sampai sekarang tanah itu yang dulu jadi kampus, sekarang kampusnya pindah jadi rumah sakit. Apa nama rumah sakitnya? Asri Medical Center. Kenapa? Karena itu tanah wakaf pengajian Al-Hasan. Begitu, niat dulu. Nah, maka Bapak Ibu benar ya. Presiden. Mas siapa ini? Presiden. Amin dong. Mau jadi presiden atau mau jadi ketua MBG? Menteri Keuangan. Menteri apa, Mbak? Pokoknya dilihatkan. Ini rakyat. Mimpi itu gratis, betul kan? Saya mau bermimpi membuat masjid berapa? 100. Pokoknya mimpi dulu, betul kan? Kalau kita itu mikirnya besar, Allah kasih wadah yang besar. Serius Bapak Ibu. Tapi kalau kita mimpinya kecil, yuk kita dapat kecil. Betul tidak? Oke, lanjut ke sini. Jadi jadi ke situ kita. Nggak apa-apa lah ya. Jadi dari Ali Imran ayat 35 ternyata mendidik anak bahkan dimulai dari rahim saat mengandung. Apalagi ibu-ibu yang sedang hamil, jangan sembarangan makan, jangan sembarangan minum, karena yang dikonsumsi akan diserap oleh bayi. Maka jangan hamil dengarnya dangdutan. Angel. Ya. Oke. Nah, maka Bapak Ibu, anak itu adalah cerminan dari orang tua. Ada istilah al-waladu sirru abihi. Anak itu adalah rahasia orang tua. Karena anak itu ngikut orang tua, karena yang dilihat anak setiap hari adalah orang tua. Betul atau betul? Anak jenengan loh kalau marah-marah, kalau ngomel-ngomel, mirip siapa? Bapaknya atau ibunya? Saya pikir kalau sudah rajin ngaji, ikut pengajian Ahad Pon itu yuk sabar-sabar gitu. Iya. Jangan tuh lebih sering sabarnya atau ngomelnya? Ya, ngomelnya. Biasanya yang hadroh ini sabar-sabar ini, betul. Ibu-ibu yang di luar yang hadroh ini sabar-sabar atau sabar, masya Allah. Anak saya itu yang perempuan, kalau marah, ya mirip persis kayak bapaknya. Saya sabar. Halo jawabannya hai. Hai. Rumusnya di sini. What do you see become what do you think. Understand?
No, yang dilihat menjadi yang dipikirkan. Yang dipikirkan menjadi perbuatan. Perbuatan menjadi kebiasaan yang merubah masa depan. Jadi Bapak Ibu, masa depan anak-anak itu bisa diprediksi dari apa yang dia lihat. Maka tidak ada contoh tauladan yang lebih utama kecuali orang tua. Yuk saksikan video berikut ini. Ada istilah apa? Children do, children see. Apa yang dilihat anak, children see, children do. Yang dilihat itu yang ditiru. Nggak percaya kita buktikan. Coba Bapak Ibu, masih semangat? Loh kok lemas? Masih semangat? Saya sudah 28 menit ceramah. Kerasa nggak Bapak Ibu? Enggak, saya sangat kerasa. Agak-agak haus kok nggak ada ya. Lanjut aja. Tenang ya. Masih semangat? Nggak percaya saya. Masih semangat? Kalau masih semangat, ikuti perintah saya. Angkat tangan kanannya. Geser ke kanan. Geser ke kiri. Goyangkan yang cepat. Ke kanan lebih cepat. Ke kiri lebih cepat. Taruh di dagunya. Taruh di dagunya. Taruh di dagu. Dagu. Masya Allah. Dagu. Masya Allah. Masya Allah. Dagu di mana? Dagu. Kok ada yang dagunya di sini? Kok iso? Dagu di mana? Nah itu yang dilihat menjadi yang dipikirkan menjadi perbuatan. Buktinya banyak yang dagunya pindah ke atas. Kenapa? Karena jenengan lebih meniru yang dilihat daripada yang didengar. Betul atau betul? You know? Dan yang dilihat anak di rumah tuh sobo? Ya orang tuanya. Nah maka what do you see become what do you think. Yang dilihat menjadi yang dipikirkan. Yang dipikirkan menjadi perbuatan menjadi kebiasaan. Kebiasaan merubah masa depan. Halo? Halo jawabannya hai. Halo? Hai? Yang dilihat menjadi yang ayo, yang dipikirkan menjadi perbuatan menjadi kebiasaan merubah nasib atau masa depan. Bapak Ibu, saya tuh tak pikir-pikir, loh saya hari ini itu ya gara-gara apa kebiasaan orang tua saya dulu. Ustadz Mahfud ini Ustadz berarti bapaknya Ustadz? Bukan. Ibunya Ustadzah? Bukan. Kok bisa jadi Ustadz? Karena bapak ibu saya kerjaannya nonton Ustadz. Jadi di rumah saya itu ada TV di rumah saya itu menyala untuk dua urusan. Yang pertama berita, yang kedua pengajian. Itu. Jadi ketika saya kecil,
Bapak ibu saya setiap minggu siang jam 1 nyetel SCTV. Karena setiap minggu siang di SCTV ada tabligh akbar di Masjid Istiqlal yang ngisi namanya Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar. AA Kim. Loh, saya sebagai anak ya mau nggak mau ikutan nonton, ya toh? Nah, akhirnya waktu saya SD, wali kelas nanya, mau jadi apa? Tentara, mau jadi apa? Polisi, mau jadi apa? Guru, mau jadi apa? Pilot, Mahfud mau jadi apa? Jadi AA Food. Bisa nggak saya jadi AA Food? Susah, Bu. Saya ini asalnya Bontang, Kalimantan Timur. Saya dari mana? Kalimantan Timur. Sedangkan AA itu panggilan orang Jawa Barat. Mending kalau saya Kalimantan Barat masih ada baratnya. Mending kalau saya Jawa Timur masih ada Jawanya. Ini sudah Kalimantan Timur lagi, sangat jauh dengan Jawa Barat. Tapi gara-gara itu saya sering ikut lomba pidato. Walaupun nggak pernah menang, minimal sekarang saya sering jadi juri lomba pidato, kan lumayan. Dan saya ngisi di mana-mana, kadang puluhan, kadang ratusan, bahkan ribuan orang. Kadang ngisi motivasi, kadang ngisi pengajian, tabligh akbar dan seterusnya. Dan akhirnya, singkat cerita, di tanggal 23 Desember tahun 2018, saya menikah dengan seorang perempuan yang asalnya dari Bogor, Jawa Barat. Dan semenjak itu, setiap saya mudik ke Bogor, Jawa Barat, saya dipanggil AA Food. Yes, begitu. Berhasil. Halo. Jadi masa depan saya itu karena apa? Lebih tahu? Itu loh, yang dilihat menjadi yang dipikirkan, dipikirkan menjadi perbuatan, perbuatan menjadi kebiasaan, merubah masa. Betul ada betul. Sekarang saya mau nanya, anak zaman sekarang lebih banyak yang pingin jadi YouTuber atau pingin jadi usaha? Tahu kenapa? Karena lebih banyak nonton YouTube daripada ikut ke masjid dengarkan pengajian. Ya loh. Coba nonton YouTube-nya Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad. Yo pinginnya yo jadi Ustadz, tapi yo karena nonton YouTube-nya tuh yo nontonnya Asia gitu loh. Sopo itu? Atta Gledek begitu. Atau Raffi Ahmad, yo pinginnya jadi anak zaman sekarang itu banyak nonton apa tuh? Boyband gitu, sangel. Jelas ya? Jadi rumusnya di sini. Maka tidak ada uswah yang lebih baik kecuali orang tua, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara agar mendidik anak kita menjadi hebat, anak kita menjadi generasi yang Islam. Maka di sini Bapak Ibu coba lihat, ini adalah pendidikan berdasarkan usia. Jadi Islam itu sudah membagi pendidikan berdasarkan usianya. Didiklah anak sesuai usianya. Oke, sebelum lanjut, sekarang saya mau nanya Bapak Ibu, kalau saya kata dewasa, kira-kira usia berapa dewasa itu? 18, yang lain? 19, yang lain? Sudah nikah? Lo ada apa? Ada mas-mas 40 tahun belum nikah, belum dewasa, gitu. Yang lain? 18, yang lain? 20, yang lain? Tambah aja terus. Berapa? 25, walah 25, yang lain? Kalau 25 saya belum dewasa dong Pak. Iya. Kira-kira usia saya berapa kira-kira? Berapa? 25. Oh, makasih. Ayo berapa? 15. Nih.
Dewasa itu adalah ketika dia sudah balik. Sorry ya, malaikat nggak mau tahu anak kita kelas berapa, betul nggak? Yang malaikat tahu kamu sudah balik, kamu sudah dewasa. Melakukan kebaikan dapat pahala, melakukan keburukan dapat dosa. Sholat dapat pahala, meninggalkan sholat dapat dosa. Malaikat tidak mau tahu kamu kelas berapa. Sekarang saya mau nanya, berarti kalau kan SMP ya, rata-rata ya. Ada yang SD sudah balik. Anggaplah SMP, begitu ya. Kira-kira orang tua zaman sekarang melihat anak yang SMP diperlakukan seperti anak kecil atau seperti orang dewasa? Ayo. Masih SMP. Oke, lanjut ke sini dulu deh, fokus ya. 0 sampai 2 namanya rodoah, usia penyusuan. Ya, diusahakan anak itu mendapatkan ASI selama 2 tahun. Yang kedua sampai ketiga hadonah, pengasuhan. Nah, maka ini penting. Oke, fenomena orang tua yang tidak asyik, fenomena orang tua yang menyebalkan buat anak-anak. Apa cirinya? Cirinya adalah setiap ketemu anak, dia tidak bisa berkata-kata kecuali hanya 2 kalimat saja. Yang pertama adalah kalimat perintah. Yang kedua adalah kalimat larangan. Yang pertama kalimat apa? Perintah. Yang kedua kalimat apa? Larangan. Lakukan, jangan. Lakukan, jangan. Jangan, lakukan. Itu aja tiap ketemu anak. Jadi anaknya tuh sampai hafal. Le, sini le. Aduh, bapak mau nyuruh apa? Dok, sini dok. Aduh, ibu mau melarang apa? Sampai hafal anak. Gimana anak mau curhat sama orang tua? Gimana anak mau dekat sama orang tua? Kalau setiap ketemu anak, orang tuanya cuma bisa mengeluarkan 2 kalimat. Pertama kalimat apa? Perintah. Yang kedua kalimat apa? Larang. Padahal tidak ada tempat curhat yang lebih baik bagi anak kecuali orang tua. Tapi banyak orang tua yang membuat dirinya berjarak dengan anak. Kenapa? Karena setiap ketemu sama anak, ngajak, gelut. Kalau nggak ngelarang, nyuruh. Kalau nggak nyuruh, larang. Maka anak sekarang kalau ditanya, kenapa kok nggak cerita ke orang tua? Halah Ustaz, kalau cerita ke orang tua, belum selesai cerita, pasti sudah dimarah. Bapak ibu itu kerjaannya kalau nggak ngelarang berarti nyuruh, perintah. Kalau nggak perintah berarti ngelarang. Kira-kira ada nggak orang tua yang seperti itu di sini? Ada nggak yang seperti itu di sini? Orangnya yuk emang kan? Kerudungnya warna apa kerudungnya? Ustadz, anak saya introvert. Sorry, introvert ke teman nggak apa-apa. Tidak ada kata introvert kepada orang tua. Karena manusia itu butuh bercerita. Walaupun zaman sekarang ada sebuah kalimat laki-laki. Oh enggak dong ini. Laki-laki tidak bercerita. Bu, sediam-diamnya laki-laki tetap butuh 5.000 kata sehari. Sediam-diamnya perempuan itu sehari berbicara 20.000 kata. Pak, mohon maaf Pak, istrinya cerewet nggak Pak? Cerewet, alhamdulillah sehat berarti. Kalau ibu istri dengan diem aja di rumah, itu namanya lagi sakit. Betul tidak? Serius Pak, sedangkan pingin nggak istrinya sehat? Siapkan telinga. Lah serius, istri kalau udah nggak curhat sama suaminya, wah stres itu. Betul atau betul? Betul Bu. Jadi jenengannya cerewet atau pendiam Bu? Masya Allah. Kencang lagi jawab cerewet tuh. Masya Allah. Halo. Jelas ya?
Ini bukan ibu-ibu, perempuan. Anak kita, biarpun masih SD, biarpun SMP, biarpun SMA, tetap perempuan, maka butuh 20.000 kata. Pastikan 20.000 itu dikeluarkan kepada orang tua. Syaratnya apa? Jenengan nggak ngelarang dan nggak nyuruh. Tok. Betul atau betul? Coba, gimana nih, ada masalah? Gak ada. Kira-kira punya masalah nggak anak kita? Ada anak tuh sampai bilang begini, Ustadz, saya tuh kalau punya banyak masalah, lihat foto orang tua saya, hilang masalah saya. Oh, kok bisa? Karena mereka adalah masalah terbesar dalam hidup saya. Rasa angin. Ada suami itu nyimpen istri, foto istrinya di dompet. Romantis sekali. Bukan, Ustaz. Kalau saya punya masalah, lihat foto istri saya, masalahnya jadi ringan, Ustaz. Kenapa? Karena foto inilah masalah terbesar dalam hidupku. Wadah. Bercanda, Bu, ya tak? Halo. Jadi intinya apa? Lebih ya, kok saya ceramah kok nggak tahu ini. Ini jangan sampai jenengan ini tipe-tipe jamaah yang ustadznya masih di masjid, materinya sudah lupa. Lah pulang dari masjid ditanya anaknya, Bu, Pak, Ustadz Mahfud cerita apa? Opo yole. Pokoknya kalau ustadznya bilang halo, jawabannya apa? Nah kok itu yang diingat? Masya Allah. Halo. Hai. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Ini agak berat, nggak apa-apa ya? Oke. Menjadi ayah yang baik dimulai jadi menjadi ayah yang baik dimulai dari menjadi suami yang baik. Karena istri adalah public relation terbaik untuk anak. Understand or not? Kekaguman kepada seorang ayah itu karena exposure dari ibu. Maka figur ayah sangat dipengaruhi oleh cerita istri. Istri akan cerita baik apabila ayah sudah menjadi suami yang baik. Oke, saya jelaskan. Gini deh. Ibu-ibu, ada yang kenal Nabi Ibrahim? Kalau ada yang kenal, saya ingin tahu jenengan usianya berapa kok kenal Nabi Ibrahim. Oke. Nabi Ibrahim itu melebihi Bang Thoyib. Kenapa? Karena Bang Thoyib berapa tahun nggak pulang? Berapa tahun nggak pulang? 3 kali puasa. 3 kali lebaran. Berarti Bang Thoyib nggak pulang berapa tahun? 3 tahun. Nabi Ibrahim ini nggak pulang-pulang bertahun-tahun. Bahkan pergi ibunda Hajar baru melahirkan atau bahkan masih mengandung, pulang-pulang Nabi Ismail sudah besar. Pulang-pulang, bukannya anakku, aku kangen. Apa kata Nabi Ibrahim dalam Quran? Ya bunayya, wahai anakku, inni arafil manam, aku melihat dalam mimpiku, anni adbahuka, Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu. Fanzur madza taro, apa pendapatmu le? Jadi Nabi Ibrahim pulang-pulang bukannya melepas rindu dengan anaknya, malah mau menyembelih anaknya. Kira-kira kalau anak zaman sekarang bapaknya nggak pulang-pulang, waktu pulang mau disembelih, apa jawaban anaknya? Pak, mending nggak usah pulang. Gitu. Tapi apa jawaban Nabi Ismail? Ya abati, wahai ayah yang aku cintai, if'al madza tu'mar, lakukanlah apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah engkau akan mendapatiku menjadi orang yang bersabar. Kok iso ada anak begitu hormatnya, begitu kagumnya, begitu percayanya, begitu patuhnya kepada bapak yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Maka jawabannya, rahasianya adalah di ibunya. Memang bapaknya tidak ada, tapi ibu yang menceritakan bagaimana sosok ayah. Kan banyak loh anak-anak itu yang merindukan bapaknya padahal hanya dari
foto. Bapaknya sudah meninggal dunia. Karena yang menceritakan siapa bapaknya itu adalah ibu. Maka di sini saya katakan ibu adalah public relation dari seorang bapak. Halo. Jadi bapak itu sentral. Jadi kalau ada masalah di rumah yang menyelesaikan, kalau ibu nggak mampu, siapa yang menyelesaikan? Bapak. Tapi pertanyaan saya, anak zaman sekarang hormat nggak sama bapaknya? Nah, kalau ada anak yang tidak hormat sama bapaknya, itu salah ibunya. Kenapa? Nanti dengerin dulu, jangan protes dulu. Dengerin dulu ya. Karena banyak ibu-ibu yang mengumbar aib suaminya kepada anaknya. Gak percaya? Kita buktikan. Lele, kamu tuh dinasehati enggak apa? Enggak nurut, persis kayak Lele, kerjaanmu kok keluyuran, dolan terus, persis kayak Lebih mana anak mau hormat sama bapak, ibu kerjaannya membongkar aib suami. Iya nggak? Akhirnya apa? Aku ngene persis kayak bapakku. Bapakmu nasihatnya nggak bisa. Kenapa? Karena namanya sudah buruk. Iya nggak? Nah, jadi anak tidak nurut sama bapak, itu salah ibunya. Tapi ibu yang mengumbar aib suaminya, yang curhat soal kekurangan suaminya kepada anak, itu salah suaminya. Kenapa? Karena bapak, karena suami tidak menjadi pendengar yang baik. Maka bapak-bapak sekalian, kalau jenengan tidak pingin istri jenengan mengumbar aib jenengan, tidak ingin istri jenengan itu curhat sama anak jenengan, maka kita sebagai laki-laki harus menjadi suami yang baik, harus menyiapkan telinga untuk mendengarkan wong 20.000 ibu-ibu ini. Nah iya. Ini saya cerita Bapak Ibu. Saya kan sambil nyetir tuh biasanya dengerin pengajian. Saya waktu dapat materi ini, saya langsung berhenti di depan toko kosmetik. Ada penjaganya. Mas, saya mau beli hand body. Yang paling bagus yang mana? Kata penjualnya, Pak, tergantung jenengan kebutuhannya untuk apa. Ada yang mencerahkan, ada yang melembabkan. Oh, saya kebutuhannya untuk pijet istri saya. Jadi Bapak Ibu, rahasia. Jadi salah satu kunci harmonisnya rumah tangga itu namanya pillow talk. Do you understand pillow talk? Nggak ngerti pasti. Pillow itu artinya apa? Bantal. Talk itu apa? Talk. Ngobrol. Obrolan suami istri sebelum tidur di atas kasur itu penting. Serius, terutama untuk kesehatan para istri. Pertanyaannya, kalau sudah naik kasur, yang tidur duluan siapa? Ya toh? Padahal Pak, itu penting bagi istri jenengan. Maka saya ketika tahu ilmu itu, saya nggak tiap hari, tapi kadang-kadang saya tuh kalau pillow talk, saya nggak tidur, saya duduk sambil pijitin kaki istri saya. Begitu. Demi kesehatan istri saya. Itu aja masih stres itu ya. Ngurus anak tuh, wah gitu. Ustadz nggak capek ngisi pengajian dari pagi sampai sore. Saya lebih capek kalau di rumah ngurus anak-anak. Nah, jadi begitu. Dengarkan itu. Kalau suami sudah menyiapkan telinganya, mendengarkan keluh kesah istrinya, maka istri hatinya sudah tenang. Maka dia tidak butuh tempat lain untuk curhat. Maka kalau seperti itu, dia akan menjaga nama baik suami di hadapan anaknya. Maka ketika itu anak akan hormat sama bapaknya. Jadi kalau ada anak nggak hormat sama bapak, salah ibu. Tapi kalau ada ibu yang membuat anaknya tidak hormat kepada suaminya, adalah salah suaminya, salah bapaknya. Jadi ternyata semuanya adalah salah laki-laki. Makanya di sini kalimat pertama apa? Menjadi ayah yang baik dimulai dengan menjadi suami yang baik. Nah, jadi ini rumus parenting yang bagus untuk kita
diskusikan. Ngoten nggih Bapak Ibu sekalian? Nah, saya rasa ini saya sudah hampir sejam ceramah. Kerasa nggak Bapak Ibu? Nggak kerasa? Oh, saya sangat kerasa begitu. Ya, mudah-mudahan bisa kita sambung di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ngoten nggih? Oke, itu saja Bapak-bapak. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ibu-ibu tidak ada. Yang di luar hadroh ada nggak ada? Alhamdulillah.